Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menandatangani kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat pada 19 Februari mendatang. Ya, meski demikian pemerintah masih enggan menyebut besaran tarif final yang diberikan pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menandatangani kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat pada 19 Februari mendatang. Penandatanganan kesepakatan tarif resiprokal ini merupakan kelanjutan dari negosiasi tarif antara Indonesia dan pemerintahan Donald Trump sejak tahun lalu. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut negosiasi tarif dengan Amerika Serikat sudah sepenuhnya tuntas. Pemerintah kini tinggal menyepakati dokumen final yang akan ditandatangani langsung Presiden Prabowo dan Donald Trump. Terkait besaran tarif final yang diberikan pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia, Airlangga menyebut ada non-closure agreement atau perjanjian kerahasiaan dari kedua negara. Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara di tanggal 19 dan di sekitar tanggal itu juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff. Pada 22 Juli 2025, Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati pernyataan bersama mengenai kerangka kesepakatan tarif resiprokal yang menyebut Amerika Serikat akan memangkas tarif impor dari 32% menjadi 19% untuk produk asal Indonesia. Negosiasi berlanjut pada 22 Desember 2025 ketika delegasi Indonesia dan kantor perwakilan dagang Amerika Serikat di Washington DC menyepakati substansi kesepakatan tarif resiprokal. Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut, yakni kepastian Amerika Serikat untuk menghapus tarif impor khusus pada komoditas seperti sawit, kopi, minyak kelapa, dan kakao. Indonesia juga berkomitmen mengatasi hambatan non-tarif yang menghambat kerjasama kedua negara melalui deregulasi kebijakan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia akan mengimpor komoditas energi dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar Amerika atau setara 252 triliun rupiah. Rencana impor tersebut mencakup minyak mentah, produk BBM dan LPG, merupakan bagian dari hasil negosiasi tarif impor resiprokal Indonesia-Amerika Serikat. Menteri SDM sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional Bahlil Lahadalia menegaskan impor energi dari Amerika Serikat ini menjadi komitmen perdagangan dengan Presiden Donald Trump. Bahlil juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo akan segera berkunjung ke Amerika Serikat untuk membahas kepastian hasil negosiasi tarif, termasuk di sektor energi. Selain dari migas, kesepakatan juga terjadi pada kerjasama bilateral dengan komoditas pertambangan. Kita bakal impor dari AS ya Pak? Iya, total salah satu yang kita, tadi juga dibahas itu, salah satu yang menjadi komitmen pembicaraan kita untuk trade dengan pihak Amerika itu adalah kita akan membeli BBM sebesar 15 billion US dollar. Itu dari LPG, kemudian dari crude-nya, kemudian dari BBM-nya, minyak jadinya. Dan itu masuk dalam pembicaraan itu. Insya Allah kalau Bapak Presiden akan berangkat ke Amerika, itu menjadi salah satu bagian yang akan menjadi pembahasan, termasuk beberapa hal lain yang terkait dengan kerjasama bilateral antara Amerika dan Indonesia, khususnya di sektor. Pemirsa, PT Pertamina Persero menargetkan perubahan struktur bisnis perseroan, khususnya di sektor hilir, rampung pada Oktober 2026. Persero telah menggabungkan bisnis hilir yang mencakup Pertamina Patraniaga, Pertamina Kilang Internasional, serta sebagian dari Pertamina International Shipping. PT Pertamina Persero menargetkan perubahan struktur bisnis perseroan khususnya di sektor hilir rampung pada Oktober 2026. Langkah ini dilakukan melalui integrasi sejumlah entitas usaha ke dalam subholding downstream. Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri, mengatakan perseroan telah menggabungkan bisnis hilir yang sebelumnya tersebar di beberapa anak usaha. Integrasi tersebut mencakup Pertamina Patraniaga, Pertamina Kilang Internasional, serta sebagian dari Pertamina International Shipping. Akhirnya kami menggabungkan integrasi bisnis hilir kami, yaitu Pertamina Patraniaga, Pertamina Kilang Internasional, dan sebagian dari Pertamina International Shipping ke dalam satu subholding yang kami sebut subholding downstream. Subholding downstream ini sudah go live sejak 1 Februari 2026 dan pengukuhan
pengurusnya pada 4 Februari 2026. Simon menambahkan struktur baru ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat koordinasi bisnis hilir Pertamina. Adapun saat ini Pertamina memiliki 5 subholding utama, yakni subholding Hulu, subholding Power, dan New Renewable Energy, subholding Gas, subholding Downstream, serta PT Pertamina International Shipping. Tim Liputan ADX Channel. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Asep Wahyu Wijaya menyoroti agenda transformasi PT Pertamina Persero. Asep menegaskan pentingnya memastikan langkah restrukturisasi Pertamina selaras dengan kebijakan korporasi Danantara sebagai superholding BUMN. Asep menyoroti agenda transformasi Danantara yang mencakup streamlining horizontal melalui klasterisasi bisnis dan pembentukan subholding, serta streamlining vertikal berupa pengurangan jumlah BUMN. Khusus untuk Pertamina, ia menegaskan bahwa dalam skema Danantara hanya terdapat 4 subholding, yakni Hulu, Hilir, Gas, dan PNRE. Asep juga menyoroti tajam agenda streamlining vertikal yang membidik pemangkasan drastis BUMN dari lebih dari 1.000 entitas menjadi hanya 200 hingga 300 perusahaan pada 2026. Langkah transformasi struktural ini menurutnya digulirkan untuk mengerek efisiensi nasional hingga 50 triliun per tahun. Jadi subholding itu cuma ada 4, Pak. Hulu, Hilir, Gas, dan PNRE. Itu yang masuk dalam RKAP dan meeting dengan kita, rapat dengan kita. Dan kita sudah ketok RKAP-nya. Tidak ada kemudian integrated marine logistik subholding. Ini nggak termasuk. Jadi saya kira ini perlu konfirmasi betul. Ini sudah jadi antara atau belum. Nah, ini bicara soal streamlining horizontal. Terkait masalah klasterisasi. Sekarang streamlining vertikalnya, Pak. Dan antara itu mengagendakan dari 1.000-an BUMN itu, di 2026 ini akan tinggal 200 sampai 300-an. Kita terus, tanda kutip, kejar dan sepakat dengan komitmen Danantara. Karena ada efisiensi 50 triliun, Pak, tahu. Dan dilalahnya Pertamina itu. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas menargetkan 8 proyek lapangan minyak dan gas bumi siap on stream pada 2026. 8 lapangan migas tersebut berpotensi menambah produksi migas 2026 sebanyak 46.413 barel setara minyak per hari. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas menargetkan 8 proyek lapangan minyak dan gas bumi siap on stream pada 2026. Kedelapan lapangan tersebut tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dengan total nilai investasi sebesar 478 juta US dollar. Dalam rapat kerja dengan Komisi 12 DPR RI, Kepala SKK Migas Joko Siswanto mengungkapkan 8 lapangan migas tersebut berpotensi menambah produksi migas 2026 sebanyak 46.413 barel setara minyak per hari. Terdiri dari produksi minyak sebesar 8.199 barel oil per day dan produksi gas mencapai 214 juta standar kaki kubik per hari. Kalau kita lihat total itu capex-nya itu dari 8 proyek tersebut itu 478 juta US dollar. Desain kapasitasnya untuk minyaknya bisa menambah keseluruhan 8.500 hampir 8.500, gasnya 389 atau barel oil per day-nya 77.968. Tambahan produksi di 2026 itu 8.200 barel oil per day, untuk gasnya 214 MMS per day, atau barel oil per day-nya 46.413 barel oil per day. Sepanjang tahun 2025, SKK mencatat terdapat 15 proyek yang siap on stream dengan nilai investasi sebesar 753,2 juta US dollar. Total produksi migas dari 15 proyek tersebut dipatok sebesar 57.576 barel oil per day dan 749,7 juta standar kaki kubik per hari. Atau dengan total produksi mencapai 191.451 barel setara minyak per hari. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.